Ngapain kita cuma mau datang, dia 6.000, ya udah kita bikin 5.500. Yes. Artinya kalau besok dia 5.000, kita harus jadi 4.900 saja lah. Jadi ternyata beliau berdua ini memang backgroundnya bukan laundry. bukan. Tadi belum bercerita. Belum bercerita, udah loncat ke laundry. Udah langsung ke laundry. Iya. Kan di sini kita ngomongin laundry. Iya. Terus berarti memang nggak kepikiran untuk franchise juga? Kenapa? Kepikiran franchise atau enggak, karena kami ngerasa franchise nggak ada gunanya. Hai Laundry Brands Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Sekarang saya ada di Batam, Kepulauan Riau. Hari ini adalah hari spesial. Ada pembukaan laundry di daerah mana ya, Mas? Di daerah Batam Center ya. Batam Center ini ya. Batam Center. Ini owner-owner muda kita yang buka di daerah Batam Center dengan konsep 5 set mesin. Baru banget openingnya. Di belakang masih ada kelihatan ya nasi kuning, nah, jajan-jajan. Silakan mampir di area Batam dan sekitarnya. Oke, kita langsung akan ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau ini. Nanti akan bercerita kenapa berbisnis laundry, bisnis sebelumnya apa dan sebagainya. Terus targetnya ke depan mau seperti apa. Oke. Siap. Terima kasih sudah diundang untuk mampir di sini. Silahkan perkenalkan diri dulu. Saya Taufik dari Regua. Oh enggak gitu ya. Iya, saya Taufik, saya pemilik. Udah gitu aja. Laundry. Pemilik dari Indie Laundry. Indie Laundry ini baru hari ini kita mulai start. Alhamdulillah mesin udah pada jalan. Walaupun kita baru jalan, di sini juga ada saya di sini sama istri saya. Yes. Kebetulan juga nantinya istri saya yang lebih banyak mengelola di sini, Mas Adi. Oke. Kalau untuk ini kita berdua kita sama-sama jalan. Siap. Siap. Oke. Karena masih grogi nggak apa-apa, kita nanti pemanasan lari-lari juga boleh, loncat-loncat gitu ya. Ini sang istri nggak mau diwawancara katanya, tapi kita nanti kulik-kulik ini seperti apa ini. Gimana cara strateginya membangun bisnis laundry gitu. Ini tanggal 12 Desember 2021, angka cantik nih, 12 Desember 12 ya. Dan hari ini masih ada konsepnya adalah promo gratis bayar pakai doa sampai 3 hari ke depan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufik bahwa mesin cucinya mulai jalan semua, pelanggan sudah mulai nyobain cucian seperti ini dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini konsep baru ya Mas ini. Mas Api yang mungkin lebih paham, apakah kita termasuk baru atau gimana nih Mas Api? Oh gitu. Kok jadi saya wawancara ke Mas Api ya? Jadi balik itu. Naya yang orang Batam ini sebenarnya. Nah, ini kalau untuk manajemen dari Apik Laundry, memang ini yang kedua. Kemarin JK Laundry, terus ini yang kedua. Jadi sebulan kemudian baru ini buka. Dan saya lihat sepanjang jalan belum pernah ada ya kayaknya yang laundry gratis bayar pakai doa. Tapi kalau konsep kayak gini mungkin sudah ada ya. Ya seperti itu. Nah, kalau Mas Taufik sendiri sebenarnya pengen konsepnya mau seperti apa sih kalau untuk laundry itu? Kalau untuk laundry, kita termasuk pemain baru di sini. Sementara bisnis laundry ya mungkin udah berapa tahun, mungkin belasan tahun ya kali Mas Abi ya, udah mulai terbangun di Indonesia dan saat ini kalau bisa dibilang pasarnya udah rame ya benar-benar rame. Tapi yang saya tahu tetap akan variatif sekali kalau kita bicara laundry. Ada yang cuman buka di garasi rumah, ada yang buka di pelataran depan rumahnya, sampai ada yang punya investasi gedung yang sangat mumpuni. Pada saat kita berdua untuk memutuskan ingin berbisnis laundry sih, kita juga banyak ngobrol. Kita juga nggak mau cuman jadi kayak bisnis laundry doang kayak gitu, sementara tinggal beli mesin cuci. Karena kan banyak yang orang berbicara bisnis laundry ngapain sih? Cuman tinggal beli mesin cuci, beli deterjen segala macam juga banyak kayak gitu-gitu dan langsung gitu. Ya kasarnya tinggal ditimbang-timbang doang gitu. Nah kita pengen beda dari situ gitu ininya. Terutama ya mungkin kita juga ngelihat lebih di Batam ya, saya nggak tahu kalau kota lain perkembangannya seperti apa, tapi kita ngelihat di Batam, kebanyakan di Batam masih kiloan tuh masih konvensional kalau kita bilang jadinya. Nah yang saya ingin coba bangun sama istri adalah bagaimana kita bangun laundry masih kiloan juga, tapi kita sedikit level up lah, sehingga saya yakin ada ceruk pasar di antara laundry yang branded, laundry kiloan, kan ada tengah-tengahnya nih. Nah kita pengen coba masuk di situ, Mas Api, untuk ini. Kita pengen tampilnya lebih oke daripada laundry kiloan, tapi masih tetap lebih terjangkau, jauh lebih terjangkau dibandingkan laundry yang premium. Itu sih ide dan cita-citanya gitu. Mudah-mudahan ya Mbak. Ini ada suara ini kayaknya. Udah mulai suara. Sama live. Mungkin mau ditambahkan?
Tadi udah dijelaskan oleh Mas Taufik bahwa beliau pengen mengambil market itu yang tengah-tengah. Kalau memang di sini bisa dilihat marketnya memang kelas B plus ya Mas? B plus kalau kita B plus lihat ya. ya sebagai SES-nya ya. Ya, karena perumahannya juga perumahan bisa dibilang daerah elit ya di sini. Betul. Jadi targetnya ya pas. Karena pernah di tempat kita pun ada beberapa titik yang kalau terlalu rendah harganya malah orang nggak berani masuk. Betul. Mungkin punya pengalaman kayak gitu juga ya Mas? Ada, tapi bukan di Batam. Pada saat itu saya waktu di Palembang karena saya asli dari Palembang. Oh oke. Jadi waktu saya ke Palembang, saya butuh cuci. Jadi di daerah satu daerah dekat rumah saya pada saat itu ada dua sebelah-sebelahan gitu Mas, dua laundry yang sebelah-sebelahan. Yang satu itu rame banget promonya dan dia bilang di situ 6.000 per kilo. Sementara yang di sebelahnya itu 9.000 per kilo. Somehow ya saya coba ke yang 9.000 pada saat itu. Iya. Kenapa? Karena saya lihat kok cuciannya jauh lebih banyak daripada yang 6.000 gitu. Oh, gitu ya? Betul, pada saat itu seperti itu. Oke. Ya, jadi saya cuma takut aja sih pada saat itu, wah something wrong nih, takutnya seperti itu ininya. Coba pada saat itu, oke, nggak ada masalah, tetap di yang 9.000 jalan pada saat itu ya tetap ini sampai berapa kali kita cuci sebelum sampai pada saat itu saya mau pulang ke Batam, saya harus cuci, saya berangkat sore, jadi pagi kita harus cuci baju dulu. Saya tanya sama yang 9.000-an gitu, saya datang ke tempatnya saya bisa cuci itu yang 9.000. Bisa ekspres nggak nih? Boleh Pak, tapi harganya 12.000 per kilo. Yang di sebelah tuh cuma 6.000 saya bilang. Dengan santainya dia jawab, ya udah Pak ke sebelah aja katanya. Keren banget. Ya udah Pak ke sebelah aja. Saya digituin malah, ya udah deh, pas saya bayar. Malah nggak berani. Nggak berani Pak. Saya nggak berani, takutnya bukan masalah apa, ya gitu tadi. Bisa-bisa nih saya balik ke Batam nggak bawa baju nih. Saya bilang. Dia berani garansi, oke saya bilang saya bayar lebih mahal, tapi garansi sebelum saya berangkat baju saya udah selesai. Selesai Pak. Dari situ ya. Dari akhirnya situ jadi kita dapetin. berpikir jadi kita berpikir kadang harga bukan yang pertama. Apalagi kalau menyangkut sesuatu yang kita pakai. Yes. Berarti yang levelnya seperti Pak Taufik, Mas Taufik sama Mbak Fani ini memang banyak kan. Apalagi level di sini kan kayaknya sama ini standarnya. Bisa jadi ya konsepnya Indie Laundry bisa meniru itu. Akhirnya seperti itu. Jadi kita kan membangun image dulu ya, membangun branding di masyarakat. Siapa yang mau lewat di sini, ini laundry apa sih sebenarnya? Betul. Laundry kiloan kalau terlalu murah orang juga takut kayak Mas Taufik tadi aja 6.000 Betul. malah nggak mau masuk. Nah pertimbangannya apa selain harga tadi? Sebenarnya gini juga sih Mas, kalau misalnya kita sekarang jalan di Batam, kalau kita bicara sekarang kita mau perang harga, artinya apa bedanya kita sama yang lain? Dengan harga kita sedikit lebih tinggi, dengan tampilan kita yang lebih lux, mungkin itu sudah jadi sebuah pembeda. Seperti gitulah kurang lebih. Jadi kadang-kadang kan orang lebih suka belanja ke mall daripada belanja ke pasar tradisional. Cuman karena masalah tampilan. Benar. Kadang barang-barangnya sama. Tapi kalau kita bilang semuanya sama, ngapain sih mesti ke mall? Benar. Selain barangnya sama, yang kita dapatkan ada kenyamanan di situ. Dan kenyamanannya itu datang dengan harga. Tapi ada beberapa orang yang mungkin dengan kemampuannya mereka mau main ke situ. Dan kita coba jadi penyedia jasanya deh untuk orang-orang dan kelompok yang seperti itu. Fasilitasi untuk Memfasilitasinya. Betul. menarik. Jadi ternyata beliau berdua ini memang backgroundnya bukan laundry. Bukan. Tadi belum bercerita apa? Belum bercerita udah loncat ke laundry. Udah loncat ke laundry. Iya. Kan di sini kita ngomongin laundry. Iya. Backgroundnya dulu dong. Backgroundnya dulu. Kalau saya di keagenan kapal. Keagenan kapal itu seperti apa, Mas? Boleh Keagenan diceritain? kapal itu tukang ngurus dokumen sih. Sederhananya seperti itulah. Pokoknya nggak ada hubungannya sama deterjen ya Mas. Nggak ada. Siapa tahu itu kapal bawa deterjen itu. Ada sih kadang-kadang kita ngomong cuma bukan urusan kita juga. Keagenan kapal, fokus di situ berarti. Sampai sejauh ini masih fokus di situ. Yang lain mungkin kalau Mbak Fani? Saya lebih ke baju. Oh, baju. Kita punya apa? Konveksi. Boleh diiklankan kok. Aman. Kita punya Cuci ketan. konveksi. Kita punya konveksi baju kayak baju bola gitu. Oke, Jersey. jersey. Bola Oke. kayak gitu. Kita lebih ke situ fokusnya sekarang. Pabrik sendiri. Jadi maksudnya bikin dari awal ya. Iya. Bikin dari Gitu awal. gitu. Oke. Jadi itu ada mesin khusus gitu kalau emang seperti itu. Sublimasi. Sublimasi ya namanya ya. Sublimasi. Jadi kita mulai dari kain gelondongan, jadi kita bertanggung jawab mulai desain, kemudian sampai ke pencorakan bajunya, artinya bajunya itu dari kainnya semua segala macam, cutting, penjahitan dan Ya. lain sebagainya sampai jadi ke tampilan baju lah. Sampai jadi baju seperti itu. Sampai yang bisa kita pakai lah. Sampai ada Oke. sesuatu. Pada dasarnya sebenarnya bukan cuma di baju ya sementara ini. Pada dasarnya sih kita bisa memberikan corak ke kain. Jadi dari sini nanti Produknya produk bisa akhirnya apa? aja gitu. Produknya bisa apa aja. Tapi kalau sekarang lebih concernnya ke spray kayak gitu. Oh, spray malah. Oh, Lagi bisa jalan ke spray sana. juga. Mesin kita punya kapasitas mesin itu dia lebar sampai 1,8 meter. Oke. Jadi kalau masih kayak spray single Ya, kayak gitu-gitu 180 itu bisa ya. 180 masih bisa tanpa sambungan tengah.
ini sudah mulai fokus untuk ruko aja, ini dibeli ya. Ini untuk khusus untuk laundry rencananya. Dan memang sudah rancangannya udah lama. Pengen laundry itu tahun berapa ya mungkin? Lebih sebelumnya lah. Cuma kita nggak pernah jadi. Dalam artian kita dari awal yang kayak pengen cuman, ini kita ada tempat kecil nih, ya udah kita beli mesin laundry aja, kita mesin cuci aja kita laundry. Tapi nggak jadi. Kemudian itu ternyata dengan apa namanya franchise nih, cuman butuh 70 juta, kita udah bisa buka laundry nih, kayak gitu ininya. Nih. Tapi nggak jadi lagi gitu ininya. Di setiap eventnya pada saat itu kita berpikir bahwa kita cuma jadi meramaikan pasar aja, tapi kita sendiri nggak fokus. Kita nggak punya unique selling point pada saat itu, Mas Apik. Artinya sementara kita bukan yang pertama. Kalau kita cuma mau perang harga, saya pikir ngapain kita usaha? Benar. Ngapain kita cuma mau datang dia 6.000, ya udah kita bikin 5.500. Yes. Artinya kalau besok dia 5.000, kita harus jadi 4.500, 4.900 aja lah. Terus berarti memang nggak kepikiran untuk franchise juga? Kenapa? kepikiran franchise atau enggak, karena kami ngerasa franchise nggak ada gunanya. Oh gitu? Karena saya ngerasa kayak kalau franchise ya artinya dia cuma mereka cuma ngebantu kita membelikan peralatan yang sebenarnya kita juga bisa sih beli peralatan. Iya benar. Dia bantu kita bikinkan nota atau POS. Bisa. Kita juga bisa cari sendiri. Yang lebih kami butuhkan adalah bimbingan, Mas. Oke. Orang yang mau memberikan gambaran ke kita dari awal, jujur, secara jujur. Pak Taufik mau bisnis laundry, iya saya mau bisnis laundry, resikonya seperti ini. Keuntungannya mungkin bisa seperti ini. Nah, di situ yang kita cari. Jadi artinya orang-orang yang bisa ngelarang saya, Pak Taufik jangan seperti ini deh, karena pengalamannya nanti akan seperti ini. Nah, sosok seperti ini yang kita cari, Mas Abdul. Oh gitu ya. Siapa itu? Guidance-nya kayak gitu. Siapa itu? Jadi artinya kalau kita ini kan orang yang awam, kita takutnya kita salah ngambil keputusan. Atau kita cuma beli paket dalam tanda kutip yang kayak gitu-gitu. Kalau beli paket sih saya rasa tidak membantu saya untuk usaha. Apalagi saya bukan tipikal orang yang sama istri saya juga, kita bukan 24 jam mau di sini. Iya, benar. Kan semuanya harus sistem ya. Yes, kalau bisa semuanya ya bisa dikontrol di saku kita. Handphone. Siap. Begitu kita lihat ini segala macam, ada trouble, mungkin ada apa, baru kita datang. Kalau misalnya kita lihat omsetnya naik, ya udah tinggalin aja. Cari yang lain lagi. Tinggal tambah titik lagi ya. Tambah titik baru. Korek. Tapi saya selalu harus sampaikan juga bahwa bisnis apapun tetap, karena ini kan masih bayi ya, baru lahir, tetap harus dijagain. Meskipun cuma sejam, 2 jam, tetap harus butuh kehadiran owner. Gimana pun juga teman-teman ini butuh kedekatan. Jadi emang justru di situ bedanya kalau Mas Afi tanyakan tadi masalah ke franchise. Kalau menurut saya, kalau kita ngambil franchise, justru kita di awal kita nggak perlu hadir, tapi begitu franchise-nya udah hilang, kita harus di situ terus kayak gitu. Nah kalau ini kan yang saya harapkan, saya berapa bulan di awal mungkin ya kita bisa bicara 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun lah kita di sini, tapi setelah itu kita udah mikirin titik baru gitu nih. Itu yang kita harapin gitu loh. Karena saya juga melihat bahwa saya pernah bilang ke teman-teman di asosiasi laundry ataupun pengusaha laundry yang lain, bukan berarti saya anti franchise, bukan, tapi lebih ke arah apa sih yang menjadi unik dari si franchise itu sendiri. Kalau memang kita mau buka franchise atau waralaba seperti yang sekarang kita lihat, kan banyak juga kan yang berhasil pun juga banyak. Tapi masalahnya adalah beneran franchise nggak teman-teman yang buka franchise laundry itu. Yang pertama. Tuh, terus yang kedua biasanya kan di sisi yang lain kita itu belajar laundry, apalagi cuman laundry harian, kiloan, cuci lipat, itu sebenarnya sebulan 2 bulan aja udah bisa. Jadi nggak ada, ya udah bisa sendiri gitu loh. Akhirnya kita kayak nggak rela gitu loh bayar royalti ke franchise store gitu loh, misalnya kan seperti itu. Makanya kenapa sih di kita sendiri di Apik Management pun tidak ada franchise sampai sekarang. Kalaupun memang kita punya unik, ya uniknya nanti Apik Laundry mungkin yang berbeda, karena memang sudah punya brand yang kuat misalnya seperti itu. Tapi itu nanti saya nggak kepikiran ke sana. Tapi ya menarik sih apa yang disampaikan tadi, ya buka-bukaan banget ini Mas. Karena ini juga sih Mas Abi, karena kalau untuk orang, sebagian orang mungkin kalau kita ngambil franchise itu kan kayak kita sudah dapat kurungannya nih, kayak sangkar burung lah kayak gitu. Ya udah kita cuman segede-gedenya kita ya akan di sangkar burung itu aja gitu. Cuma kan kalau kita manajemen, artinya kan kita bisa bikin sarang kita sendiri ya. Kita mau kotak kayak, kita mau bulat kayak gitu-gitu. Artinya kan Mas Api juga nggak pernah ngatur saya kan. Oh Mas, ini desainnya harus seperti ini, mesinnya harus seperti ini, kan enggak. Dari awal kan Mas Api udah oke, Mas Taufik maunya seperti apa, ininya seperti apa. Ya itu aja sih. Mas, saya maunya mesinnya kayak gini. Oke, kalau mesin kayak gini ya. Gitu aja lah Mas. Siap. Lebih itu sih yang kita ini. Pengennya bebas. Tapi emang keren sih. Ini baru kali ini saya kaget sama Pak Sasongko teknisi kita. Mesin itu nggak 5-5-nya di depan. Itu apa?
Ya, kayak gini. Membelakangi itu mesinnya. 3 yang ada di depan, ada yang 2 set di belakang. Tapi menarik nih, ada yang unik dari sini. Desainnya juga bagus. Mudah-mudahan orang bisa nengok sini dan memang target kita orang dengan laundry gratis atau orang datang ke sini dia foto-foto di sini. Yes. Target kita Instagramable ya. Instagramable. Nah, rencana ke depan mau seperti apa, Mas? Rencana ke depan ya jelas kita akan bikin semuanya. Enggak, canda. Jadi Gak apa-apa sih. Serius gak apa-apa. Nah, rencana kedepannya kita pengen ya, yang pasti sih sekarang saya belum kepikiran Mas mau yang kedepannya seperti apa. Oke. Yang pasti sekarang saya mau menempatkan dulu deh Indie Laundry di tengah customernya. Oke. Dari situ nanti kita bisa lihat Indie Laundry bisa diterima atau enggak. Kalau diterimanya di sebelah mana. Oke. Jelas lah, ini saya rasa impian seluruh pengusaha laundry adalah laundry satuan. Iya. Ya, kita juga nggak ini. Cuma kita akan melihat dulu lah perkembangan ke depan seperti apa. 1 tahun, 2 tahun ke depan kita bisa seperti apa. Yes. Oke, jadi membangun image benar-benar. Membangun image. Indie Laundry itu sebagai laundry apa sih? Kalau saat ini mungkin Indie Laundry akan menjadi laundry express karena mesinnya kelihatan dan sebagainya. Suatu saat beliau tadi udah nyampein pengen jadi laundry premium. Entah itu nanti laundry kiloan premium kiloannya Bisa. atau premium aja. Nah, nanti kan akan di konsep seperti apa kita lihat. Mungkin nggak 2 tahun, 1 tahun. Mungkin hitungan bulan, 6 bulan. Karena ada beberapa klien kita 3 bulan aja udah buka cabang. Yes, keren sekali. Tadi Sebenarnya saya kita mau ngomong kayak gitu nggak enak. Iya ya. Karena baru hari ini buka gitu. Tapi yang penting ada cita-cita yang besar yang Ada. dieksekusi. Pasti. Keren. Ya akhirnya saya ketularan semangatnya nih loh. Semangatnya luar biasa ini. Semangat. Keren. Buat cuan ya. Selamat dari cuan. Oke, yang terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan Mas Taufik atau Mbak Fani kepada teman-teman yang nonton. Bagi kita sih seluruh dunia Mas, ini mungkin pertama ya, seluruh dunia merasakan dampak yang sama, COVID-19. Kita juga sempat enggak ada lah, saya rasa nggak ada orang di dunia ini yang nggak kaget ya sama kejadian akhir 2019 di awal 2020. Ya. Kita pecah-pecahnya banget di 2020 kayak gitu. Sempat bingung, semua orang juga sempat bertanya-tanya, wah ini dunia bakal seperti apa? Dan memang betul nggak ada yang tahu. Sampai hari ini pun kita juga nggak pernah tahu Ke depan seperti apa? ke depan seperti apa. Cuma harusnya dari sini kita menurut saya sih kita banyak belajar dari pandemi. Kita banyak belajar tentang customer, kita banyak belajar tentang ekonomi. Benar. Itu ternyata sangat gampang banget. Sebuah ekonomi yang tadinya kita bicara, wah gue udah mapan nih, gue udah punya kerja, gue bakal bentar lagi gue dapat pensiun segala macam. Ternyata dalam waktu 1 minggu 2 minggu kolaps. Dan di situ ya kita harus benar-benar kuat sih di fondasi perekonomian dan segala macam. Dan kita harus bisa memetik hikmahnya juga. Kita banyak belajar dari pandemi, terutama yang saya pelajarin adalah kemalasan manusia. Tadinya karena kita nggak bisa ke pasar, kita nggak bisa ke mall, semuanya buka layanan antar jemput. Oke. Sekarang mall udah dibuka, segala macam udah dibuka, layanan antar jemput juga masih Tetap tetap jalan. juga. Karena udah kebiasaan ya gitu. Habit baru. Habit baru. Jadi ya, kami juga akan coba itu. Untuk laundry. Untuk laundry. Asik. Saya juga sampaikan ke yang nonton juga butuh doa dan harapannya semoga Indie Laundry bisa tetap bisa berjalan, tumbuh dan berkembang sebagaimana yang kita cita-citakan. Siap. Amin. 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 Sekali lagi selamat atas pembukaan Indie Laundry Mas Taufik dan Mbak Fani. Terima kasih, Mudah-mudahan Mas Taufik. ini harapannya bisa terwujud melalui laundry ini. Insya Allah. Pelanggan mendapatkan pelayanan yang terbaik, Indie Laundry mendapatkan tempat terbaik bagi masyarakat di Batam ya. Semakin cepat Indie Laundry juga bertumbuh, tambah cabang dalam setahun langsung 5 gitu ya. Amin. Bahkan 10 misalnya. Amin. Amin. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga sukses selalu. Mas Api, sama-sama terima kasih. Semoga tetap lancar jaya Amin, selalu. Kita juga mohon maaf kalau dari manajemen ada kekurangan pada waktu persiapan maupun komunikasi ada yang kurang lancar, kita juga mohon maaf. Jadi mohon selalu tegur kami. Kan kita nggak sampai di sini aja. Oh gitu ya Mas. Kita kan masih terus. Oh siap, siap. Kan kita bukan franchise. Iya. Saya sampaikan di depan publik ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sharing kita. Sambil kita bercanda-bercanda, yang paling penting adalah kita mendapatkan manfaat dari sharing ini. Mudah-mudahan semangatnya beliau-beliau ini juga nular untuk teman-teman yang mungkin lagi drop, kurang motivasi dan sebagainya. Dengan nonton ini, mendapatkan insight baru, mendapatkan pengalaman atau masukan yang terbaru untuk dieksekusi di bisnis ya teman-teman. Oke, saya Apik Primadia. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Taufik. Kami undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih.